Dan ketika aku putus ini malah dikasih momen untuk sendirian, aku jadi terkoneksi lagi sama diriku gitu. Jadinya aku ngerasa kayaknya kesepian itu ketika kita terpisah dari diri kita sendiri gitu. Sebagai individu yang udah dewasa dan mandiri ini, ketika kita masuk ke sebuah relationship, ya bentuk tanggung jawab kita itu ya kita memanage diri sendiri untuk jadi lebih baik gitu demi pasangan kita gitu. Dan ternyata apapun yang kalian lakuin dan kalian rela suffering di sana, that's your passion. Benar. Kita diukur berdasarkan apa yang bisa kita kasih kan. Benar. Ada orang yang emang suka kucing dan suka misalkan ngasih makan kucing gitu. Itu tuh bukan karena dia berharap kucingnya tuh suka dia balik gitu. Tapi karena dia mencintai kucing itu tanpa ada ekspektasi gitu. Lumayan membantuku untuk memaafkan gitu kalau misalkan ada orang yang menyakitiku. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu berkelas, datang dari Solo, ada Iwan. Hai. Halo Iwan. Halo. Kelihatannya introvert banget nih kayak. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, aku udah follow Iwan dan Instagramnya yaitu iwan.komikharian. Ya. Bagi teman-teman yang suka ilustrasi keren, terutama dikemas dari sisi kesehatan mental, kesepian, self-improvement, aku sarankan untuk follow Iwan. Iwan, Oke. untuk teman-teman atau audiens yang menonton ini, Hmm. dan bagi mereka yang tidak kenal kamu, Hmm. menurut kamu kenapa mereka harus follow kamu dan stay longer di podcast ini? Oke. Thank you Bilal. Pertama nggak harus sih stay longer di sini karena mereka pasti punya kesibukan ya. Oke, jujur. Jujurnya, ya aku menghargai waktu mereka gitu. But if they choose to stay here, I suppose di akhir podcast ini kita bisa lebih kenal diri kita sih gitu. Hopefully sedikit lebih kenal lah diri mereka gitu. Dan jadi berefleksi gitu. Kenalin namaku Iwan. Mungkin buat yang belum kenal, aku bikin komikus gitu. Bukan bikin jokes ya, jadi komika itu Oke, ya. Orang nggak bisa bedain. Sometimes ada yang bilang komika gitu, jadi kayak salah kira gitu. Komikus gitu, jadi bikin komik. Nah, komiknya seputar apa? Sebetulnya lumayan random sih gitu. Jadi kalau dibilang mental health, iya. Sometimes self development, sometimes relationship mungkin ada juga gitu. Jadi lumayan luas. Tapi yang jadi benang merah adalah semua itu biasanya hal yang aku rasain genuine gitu, yang terjadi di kehidupanku gitu, based on pengalaman gitu sih. Oke. Jadi bisa langsung dibaca aja gitu. Ya, jujur aku suka banget sih bagian dari cara kamu mengemas konten tersebut. Itu ide kreatifnya gimana? Maksudnya kamu nulis juga kah? Atau kamu ngilustrasiin sendiri, menggambar sendiri, sehingga hidup banget konten-kontennya gitu? So far di komik harian itu aku sendirian sih. Jadi mulai dari nyari ide, nulis, sampai ilustrasi, itu semua dari satu orang gitu. That's why mungkin kalau kamu lihat secara visual dan copywritingnya itu bisa match gitu ya gitu. Karena itu ditulis satu orang yang sama gitu. Ya saya sendiri gitu. Jadi semuanya berasal dari satu otak lah ya, satu kepala gitu. Gitu sih. Apakah itu keputusan sendiri untuk tidak mendelegasikan atau nggak apa-apa Bil, gue ada waktu, gue yang nyamannya sendiri? Yang kedua sih, ada waktu dan ada keputusan juga gitu. Karena emang dari awal aku bikin komik ini kan sendiri ya gitu, sendirian. Waktu masih ngantor juga, jadi emang side project awalnya, passion project sendiri gitu. Dan jadi sarana buat, aku pengen lah jadikan ini tuh sebuah outlet buat aku nuangin isi kepalaku gitu. Karena ya ketika kita kerja di kantor, ya otomatis kita kan kerja buat klien gitu kan. Kita nggak bisa full idealis gitu. Nah di sini aku pengen main nih gitu, coba kalau full idealis gimana gitu. Jadinya ya aku nulis sendiri, aku gambar sendiri gitu, dan ya ternyata itu ngena gitu, anehnya gitu. Padahal aku kira itu kayaknya cuman aku deh yang ngerasain ini gitu. Ternyata enggak juga gitu. Iya. Gitu. Apapun di hidup ini aku rasa yang kita lagi memecahkan masalah kita sendiri, ada orang di luar sana juga yang sedang punya masalah yang sama. Dan mereka tuh mungkin tidak ada tempat atau tidak ada platform untuk mereka merasakan hal itu kali ya. Makanya mungkin itu kenapa aku juga follow kamu gitu. Aku penasaran sih, bisa jujur nggak ke kita gitu? Karena aku lihat dari tulisan kamu itu benar-benar hidup ya.
pasti orangnya sendiri itu pernah merasakan itu pasti. Iya. Ada cerita tentang kesepian, ada cerita tentang pengembangan diri dan lain-lain. Ya. Sebelum kamu menjadi Iwan komik harian, apakah ada fase perjalanan hidup atau fase mental health yang kamu udah jalanin dan pemecahannya apakah dari sisi menulis kah atau menggambar kah? Boleh ceritain nggak? Boleh. Jadi mungkin kalau kenal Iwan 3 tahun yang lalu tuh beda sama sekarang gitu. 2-3 tahun yang lalu tuh Iwan yang berbeda gitu. Yang salah satu momen yang mengubah banget itu adalah di tahun 2023 pertengahan itu aku mengalami satu musibah lah ya. Bukan musibah lah, live event lah yang lumayan mengubah hidupku, yaitu aku putus dari pacaran yang udah berjalan hampir 7 tahun gitu. Jadi aku ngalamin putus itu dan itu lumayan menghancurkan. Ya namanya kalau kita putus kan kita udah prepare banyak plan gitu kan. Terus tiba-tiba semua itu gitu, hancur gitu. Dan ketika itu ada satu perasaan yang lumayan menyelimutiku, yaitu aku tuh ngerasa I'm not good enough gitu. Sampai hubungan itu gagal gitu. Ternyata dan apalagi dari yang awalnya pacaran lama terus tiba-tiba nggak ada pasangan, kan jadi banyak momen kosong ya, jadi kayak banyak waktu kesendirian gitu. Itu bikin aku merenung gitu, kayak apa ya yang bikin aku punya perasaan I'm not good enough gitu, perasaan unworthy itu. Dan ternyata setelah aku menggali itu, ternyata akarnya tuh panjang gitu, bisa dari masa lalu atau dari pengalaman dengan childhoodku atau dengan keluarga gitu. Itulah yang bikin aku mulai perjalanan self discovery inilah gitu. Aku mulai ke psikolog, aku mulai belajar banyak tentang mental health gitu. Terus gimana mengenali emosiku. Yang sebelumnya tuh aku nggak melakukan itu gitu. Sebelumnya ya kebetulan aku suka baca buku gitu. Tapi buku-bukunya pun buku-buku yang misalkan self improvement atau buku atau suka nonton fiksi gitu ya, suka nonton film gitu. Tapi nggak specifically belajar soal psikologi mental health gitu. Nah karena waktu itu aku dealing with that feeling dan aku ngerasa kayaknya aku perlu mencari bantuan deh, either dari profesional maupun dari resource buku gitu. Jadi banyak belajar tuh dan ternyata momen itulah yang bikin aku kayak ternyata aku figuring out gitu kalau ternyata perasaan ini tuh datangnya dari sini gitu. Dan kayaknya sayang ya kalau nggak dibagiin gitu. Jadi mungkin itu yang ngalir dan masuk ke komik-komikku itu gitu, secara nggak langsung gitu. Jadi kalau misalkan ketika aku baca soal relationship terus keluar dah itu, aku catat, ini menarik nih poinnya, jadiin insight gitu. Terus ketika aku mau bikin komik, ya udah dah aku bikin ini gitu. Karena itu yang lumayan relate ke aku gitu. Terus aku bikin, ternyata orang relate juga gitu. Jadinya di situ sih gitu. Wow, that's why itu sangat mendalami gitu. Karena aku setuju sih, maksudnya dalam konteks apapun, ketika kita mendengar storytelling berdasarkan pengalaman, itu lebih kerasa gitu. Nggak sekedar storytelling dari sisi teori doang atau pembelajaran dari buku, tapi lu mengkemas dari sisi pengalaman. Itu aku bisa relate dan that's why banyak orang yang kemudian follow kamu gitu. Iya, mungkin ya. Iya. Ada nggak momen dimana di hidup si Iwan ini dia itu sangat punya mimpi besar, tapi dia menyerah di tengah jalan dan tidak melanjutkan itu, atau memang dari kecil ini adalah impian yang lu udah impikan gitu? Nggak juga sih. Sebetulnya kalau dibilang mimpi, nggak pernah kebayang punya kerjaan di bidang ini. Maksudnya jadi content creator, bikin komik gitu. Karena di waktu aku kecil kan nggak ada opsi ini ya gitu. Belum ada opsi jadi pekerjaan ini. Waktu kecil aku dari kecil suka gambar nih gitu. Suka gambar, suka nonton anime, suka nonton film gitu, suka storytelling. Tapi opsinya ya, aku pengen jadi pelukis gitu, atau aku pengen jadi ilustrator, atau pengen jadi graphic designer. Terus kuliah lah desain gitu, terus kerja di agency. Apakah opsinya nanti kalau kerja di agency terus jadi creative director gitu ya, jadi manager gitu.
Atau apakah opsinya keluar terus bikin agency sendiri kan biasa gitu kan. Tapi masa sih nggak ada opsi lain gitu. Dan ternyata ketika bikin komik harian ini eh, muncul tuh opsi ketiga yaitu oh bisa kok jadi solo kreator gitu. Jadi dan Oke. ternyata itu yang bikin Oke. aku lebih fulfilled gitu sih. Mhm. Jadi kayaknya mimpinya apakah dibilang ini mimpi? Iya ada faktor mimpi. Aku suka bikin karya kayak gini, tapi exactly spesifik jobnya ini enggak sih gitu. Itu perlu progres panjang untuk menemukan titik persilangannya itu gitu. Jadi Aku selalu penasaran sih sama orang-orang yang secara tulisan itu menarik ya. Ada postingan kamu yang aku suka dan ternyata aku nggak sadar bahwa itu postingannya Iwan. oke. Karena aku kirain ya kamu postingannya selalu ada ilustrasinya kan. Dan postingan ini tiba-tiba hitam backgroundnya tuh. Oke. Yang cuma tulisan Oh, doang. tahu ya. Yang dimana aku catat konten tentang love language itu nggak sekedar love language yang semua orang tahu gitu. Heeh. Kamu juga bilang bahwa dari salah satu film yang viral, film Sore, Mm. POV kamu melihat bahwa love language yang bagus itu self improvement. Ya. Boleh jabarkan ke kita nggak? Aku tidak bisa menjelaskan ke teman-teman, tapi kamu tolong jelaskan. Oke. Love language itu adalah self improvement ya. Mungkin self improvement termasuk love language gitu kali ya. Tapi ini agak spoiler filmnya nggak apa nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Nggak apa-apa. Gitu. Ntar ada spoiler alert gitu. Siapa tahu pas tayang ini kayak udah tayang di Netflix kali. Ini never know, oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi kalau di filmnya kan ceritanya kan si Sore dia berusaha mengubah Jonathannya gitu kan untuk menjadi lebih baik gitu. Dia si cewek mengubah si cowok untuk menjadi lebih baik gitu dengan ya olahraga lah, terus berhenti merokok, berhenti minum alkohol dan sebagainya gitu. Yang aku sadari adalah kayaknya ya kita itu sebagai manusia itu kan sebetulnya mandiri gitu. Satu-satunya yang kita bisa bertanggung jawab atasnya itu diri kita sendiri gitu kan. Kita nggak bisa mengubah orang lain gitu. Jadi menurutku sebagai individu yang udah dewasa dan mandiri ini ketika kita masuk ke sebuah relationship, ya bentuk tanggung jawab kita itu ya kita memanage diri sendiri untuk jadi lebih baik gitu demi pasangan kita gitu. Jadi makanya kenapa di postingan itu aku bilang love language, salah satu love language yang sering dilupain orang itu self improvement gitu. Karena orang biasanya kayak bilang oh ya love language-ku adalah apa misalkan memberi hadiah atau memberi princess treatment gitu kan ya, dijemput di mana-mana, physical touch gitu. Tapi seringkali dia lupa, dia membenahi dirinya sendiri tuh sampai level apa itu lupa gitu. Nah, dia ngasih ceweknya treatment seperti ratu tapi dia sendiri tidak men-treat dirinya kayak king gitu, kayak raja gitu. Dia nggak pernah workout lah, dia nggak pernah menjaga dirinya, berpenampilan ataupun isi kepalanya nggak pernah diupdate gitu. Jadinya kan nggak balance gitu kan gitu. Jadi menurutku karena cinta itu pada akhirnya adalah tentang membiarkan pasangan kita jadi diri sendiri dan jadi diri yang lebih baik, itu bukan mengontrol supaya dia seperti maunya kita. Ya baiklah, kita yang bisa kita kontrol yang diri kita sendiri gitu, jadi lebih baik gitu. Gitu sih. Itu bagus sih, karena aku ngerasa bahwa banyak orang tidak menyadari punya relationship, lebih tepatnya nggak cuma dengan pasangan tapi dengan pertemanan juga. Bener. Kita berusaha untuk mengontrol bahwa versi terbaiknya dia, versi terbaiknya kita juga. Padahal dengan kita menjadi versi terbaik ya kita worth it untuk berteman, untuk berrelasi dengan orang-orang tersebut ya. Benar. Kalau lu sendiri tuh aku penasaran ya, misalnya ada nggak di fase merasa bahwa dengan pertemanan dengan orang terdekat ya, itu tadi kan ada cerita tentang aku tidak pantas, aku merasa unworth ketika setelah putus ya. Sampai hari ini apakah ada dalam konteks itu dengan relasi pertemanan dengan orang kamu kenal? Sometimes iya. Why? Jadi kayak misalkan ini aku kan habis pulang nih ke rumah, ke Solo dia. Dari Jakarta terus ke Solo. Terus tinggal lagi lah sama keluarga gitu kan. Setelah lama merantau terus akhirnya pulang ke rumah tinggal sama keluarga gitu. Karena kebiasaan tinggal sendiri lama ini, jadinya ketika aku mendapatkan service dari keluarga itu, misalkan kayak sesimpel dibeliin makan atau
lagi meeting dibikinin minuman gitu-gitu. Kadang tuh bikin aku ngerasa kayak, wah aku tuh pantas ya menerima ini gitu. Karena mungkin ketika kita udah dewasa di dunia profesional kan selalu ada, kita diukur berdasarkan apa yang bisa kita kasih kan. Benar. Gitu. Jadi ketika kita mendapatkan kasih itu tuh tanpa bayaran kasarannya gitu, kita nggak harus jadi apapun untuk dapat love dari orang terdekat kita, keluarga, teman gitu. Kadang hati kecilku tuh kayak ngerasa, apakah aku pantas ya dapat ini gitu. Kok aku nggak ngapa-ngapain, kayaknya aku belum jadi anak yang membanggakan orang tua banget deh gitu. Tapi dia, orang tua aku tetap sayang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh masih ada tuh perasaan kayak am I good enough itu. Tapi ketika aku sadari dan berdiam dan melihat keluargaku, melihat teman-temanku, oh ya aku good enough kok. Mereka butuhkan tuh bukan Iwan komik harian loh. Mereka itu melihat Iwan Santosa gitu. Oke. Itunya gitu. Yap. Setuju. Gitu, bukan apa yang gue kerjain tapi ya Iwannya gitu yang mereka sukain gitu. Itunya sih. Iya, aku setuju. Aku dulu juga melihat dunia itu sehitam putih itu loh. Kalau kita misalnya berprestasi, kita dapat achievement, kita keren, orang tua, teman-teman tuh pasti bangga. Mungkin di satu sisi bangga, Bener. tapi lebih tepatnya yang dikontekskan mereka itu butuhkan dari kita adalah kehadirannya kita. Dan kita ya benar-benar jadi diri sendiri, tidak terlepas. Karena aku mikir bahwa harus sukses dulu biar dibanggakan gitu segala macam. Itu mungkin mindset lama ya, harus yang pelan-pelan teman-teman juga bisa harus buang gitu. Kadang kalian ngerasa gagal dan terus tidak pantas di orang terdekat kalian, itu mungkin mereka bukan orang terdekat kalian gitu Pak ya. Ya bisa jadi, bukan circle yang pas untuk kita gitu. Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin Linkit. Tadi Tasya juga komentarin ya, karena dia bagian dari The Lonely Club-nya kamu gitu ya. Siapa tahu teman-teman di sini juga nonton, itu bagian dari The Lonely Club. Apakah kamu bikin The Lonely Club itu di Instagram sebagai tempat berpulangnya orang-orang yang memang kesepian? Atau kamu sendiri juga pernah di fase itu ketika merantau sehingga kamu bikin itu gitu? Wah, halo Tasya. Terima kasih udah join The Lonely Club. Jadi Lonely Club itu mungkin, ini aku kasih konteks sedikit kali ya. Boleh. The Lonely Club itu sebetulnya broadcast channel di Instagramku gitu. Kenapa dinamain The Lonely Club? Karena aku ngerasa kayaknya pembaca komik harian ini mostly orang kesepian gitu. Oke. Karena aku pun juga gitu. Jadi normal. kan kita apalagi kalau ngelihat statistiknya sekarang, aku pernah baca statistiknya WHO kalau nggak salah. Kayaknya 25% orang di dunia itu mengalami kesepian gitu. Jadi kayak itu angka yang gede gitu. Apalagi di Jakarta, di Jabodetabek gitu. Almost 25% kesepian gitu. Jadi ketika aku bikin The Lonely Club ini, hopefully ini tuh bisa jadi tempat buat kita mengenali rasa sepi ini sih gitu. Nah, kesepian itu kebanyakan orang ngiranya kan ketika kita nggak punya tempat atau nggak punya teman ya, nggak punya teman gitu, atau nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi setelah aku menjalani kehidupan ini dan ngelihat gitu, aku menemukan kalau ketika aku waktu dulu pacaran sebelum putus itu, dan setelah putus, aku merasa aku lebih kesepian ketika aku sebelum putus, anehnya. Terus aku menggalikan, kenapa ya gitu. Ternyata karena aku kurang mengambil waktu untuk diriku sendiri gitu. Aku mengabaikan si Iwan ini gitu, karena terlalu fokus sama pasangan gitu. Jadi ketika aku punya pasangan malah si Iwannya ini terlupakan. Jadi aku ngerasa kayak disconnected dengan diriku sendiri gitu loh. Dan ketika aku putus ini malah dikasih momen untuk sendirian, aku jadi terkoneksi lagi sama diriku gitu. Jadinya aku ngerasa kayaknya kesepian itu ketika kita terpisah dari diri kita sendiri gitu. Jadi hopefully melalui The Lonely Club ini kita bisa mengenal dan duduk sama diri kita buat kayak cobalah dikenali lagi gitu dirinya gitu. Berarti aku bisa simpulkan 99% yang join Lonely Club itu jomblo ya? Nggak tahu, mungkin aja. Karena maksudnya
udah diputuskan nih. Ada orang putus nih, oke join Iya. Lonely Club gitu Ayo, ya, ayo, supaya Lonely Club. mengenali diri sendiri gitu. Kan namanya Lonely Club. Gitu. Benar. Iya. Tapi kayaknya even ketika Iya, udah bisa jadi punya ya. pasangan pun tetap bisa merasa lonely sih menurutku. Karena bener sih, aku setuju di bagian ketika kamu bilang bahwa ada orang yang memang berhubungan itu terlalu into sebelah pihak gitu loh. Ya. Maksudnya, oke, aku rela mati demi kamu gitu. Iya. Ada nggak orang yang rela sehat demi pasangannya Bener. gitu? Ada nggak orang yang rela mungkin kayak self improvement tadi gitu? Karena kalau kita terlalu kayak aku ratukan kamu dan segala macam, dia ada momen ketika si pasangannya ini apakah kalian berpisah atau apa, kalian harus dari nol lagi dengan diri kalian sendiri ya. Bener. Aku penasaran sih, ada nggak beberapa komik yang kamu bikin itu sangat menggambarkan sisi kreatif kamu dari sisi momen setelah putus tadi, ada nggak bisa kamu share? Kalau komiknya mungkin ada beberapa, tapi exactly-nya agak-agak lupa sih gitu. Aku juga tadi malah kepikiran yang kucing itu bagus sih, maksudnya To love without attachment itu ya. benar, Ya. kayak Tasya juga suka kucing, teman-teman di sini juga pada suka kucing ya. Karena aku juga menilai awal-awal mungkin ketika aku masih SMA aku ngeliat teman-temanku kenapa suka kucing ya. Kamu bisa jabarkan nggak kenapa kamu menulis itu gitu atau menggambarkan hal itu? Ya. Jadi yang komik kucing itu kan sebetulnya ngomongin kucing ini hewan yang apa ya, sesukanya sendiri lah ya kasarannya gitu. Kayak beda sama anjing gitu. Kalau anjing kan dia ketika anjing dikasih makan, anjing akan berpikir, oh dia adalah majikanku gitu. Tapi ketika kucing dikasih makan, kucing akan berpikir, oh akulah majikannya gitu, karena aku dikasih makan gitu. Jadi kucing ini biasanya dia terkenalnya hewan yang suka punya maunya sendiri lah gitu. Nggak bisa kayak kita, kalau misalnya kita ajak main, tiba-tiba dia marah terus pergi, ya udah namanya kucing gitu. Nah di komik yang kucing itu tuh aku nulis soal kalau ada orang yang emang suka kucing dan suka misalkan ngasih makan kucing gitu, itu tuh bukan karena dia berharap kucingnya tuh suka dia balik gitu, tapi karena dia mencintai kucing itu tanpa ada ekspektasi gitu loh gitu. Jadi mencintai tanpa ada attach harapan gitu. Jadi ya kayaknya itu approach yang bisa kita pakai ke makhluk hidup apapun gitu, ke manusia, ke teman, ke pacar gitu. Ya kita nggak bisa berharap dia akan selamanya memilih kita gitu. Yang bisa kita kasih ya tanpa ekspektasi itu sih gitu. Tapi ini bukan tentang kucing. Tapi ini bukan tentang kucing, bener. Iya sih, maksudnya kita selalu memberi, nggak cuma ke pasangan, orang terdekat kita selalu berharap bahwa ada feedbacknya ya. Ada hal yang akan dikembalikan. Yeah. Mungkin dari sisi positifnya, mungkin ada karma juga positif ke kita gitu. Yeah. Tapi bener, kalau aku beli makanan kucing terus emang disajiin ke samping jalan ya karena aku suka aja gitu, bukan aku berharap kucing itu bakal ngasih aku makan warteg balik gitu ya. Yeah. Nggak mungkin gitu ya. Iya, nggak pernah kepikiran ke situ lagi. Dan proses kreatif itu sampai ke tahap itu, apakah karena lu suka kucing juga? Lumayan, tapi nggak yang punya kucing sih. Cuman karena sering naik kendaraan umum, terus kan kalau di stasiun atau di halte kan kadang ada kucing lewat gitu. Jadi suka main kucing liar gitu. Iya dari situ terus mengamati kayak oh ya kucing ini tuh sesukanya sendiri sebetulnya gitu. Kayak aku pernah main sama kucing, terus di menit pertama ketika dielus-elus dia suka, di menit kedua tiba-tiba dia nyakar gitu. Sesukanya sendiri kan gitu. Kayak gak bisa ditebak gitu. Jadi di situ aku ngelihat kayak oh menarik ya, kucing ini tuh punya maunya sendiri, tapi kenapa aku masih suka gitu untuk main sama dia gitu. Ternyata ya mungkin kita bisa belajar kalau kita bisa mencintai tanpa berharap dia cinta balik sama kita. Aku nggak tahu ada studi sih, tapi lebih tepatnya bukunya Jordan B. Peterson yang dibilang 12 Rules for Life, yang dibilang salah satunya rulesnya pet a cat when you encounter one on the street. Kalau kita ketemu kucing di jalanan, at least kita pet gitu ya. Dan itu juga bagian dari kesehatan mental tanpa orang sadari ya. Kayak kita mungkin lagi ada masalah hidup nih, lagi overthinking, lagi apa. Ketika ketemu kucing kita lupa dengan masalah kita biasanya. Kayak cing gitu ya. Iya. Itu menarik sih. Mungkin lu bisa lempar ke lu punya komik ntar. Boleh. Iya. Kalau dari sisi proses journalingnya gimana sih? Kamu kan juga suka nulis ya? Iya. Proses journalingnya, mungkin kita journaling panjang lah, mungkin ada 1000 kata. Sampai lu kerucutin jadi 4 slides
lima slide carousel yang keren gitu seperti apa? Karena pemilihan kata-kata kan juga sangat-sangat penting ya di Ya. konten-konten lo gitu. Ya. Good point. Jadi kalau journaling itu, sometimes ketika ini kayaknya ada dua hal yang mungkin agak berbeda sih. Yes, let me Ketika know. journaling dan bikin konten gitu ya. Kalau aku pribadi ketika journaling tuh fungsinya untuk memproses emosi dan mencari tahu kenapa aku misalkan triggered ketika temanku bilang A gitu. Nah itu aku coba gali kenapa ya gitu. Itu proses journalingnya gitu. Jadi ketika proses itu sebetulnya aku nggak terlalu mikirin crafting kata-katanya sih, karena Oke. tujuannya buat mengalirkan Isi pikirannya. pikiran ini gitu supaya nggak di kepala doang gitu. Tapi ketika mau nulis konten, eh, kenapa simple? Karena gimana supaya simple? Kayaknya karena aku tahu kalau di Instagram tuh orang tuh attentionnya tuh nggak sebanyak itu gitu. Benar. Jadi I guess it's best to write short gitu. Gitu, nulis simple tapi padat gitu kan gitu. Dan aku coba fokus ke satu message apa sih yang mau aku omongin di konten itu gitu. Jadi lumayan killer tuh kalau mau memangkasnya tuh. Misalkan ya aku udah nulis agak panjang tapi kalau ini nggak sesuai atau nggak serve the purpose untuk konten ini bisa nyampe gitu atau nggak nambah value apapun ya kalimatnya dibuang gitu. Jadi kalau aku pribadi selalu mulai dari tulisan gitu. Jadi nulis dulu, terus nulis nih udah oke, message-nya udah dapet, hook-nya udah dapet gitu. Terus baru aku bikin visualnya gitu. Gitu. I see. Jadi selalu mulai dari tulisan sih kalau aku. Aku pikir visual dulu, tapi kalau visual dulu memang susah untuk menjabarkan ke tulisan ya. Aku nggak tahu. Tapi kalau otakku lebih nyaman Tulisan dulu. Baru kita kebayang kerangka gambar itu seperti apa ya. Ha. Aku suka banget sih salah satu konten yang kamu bikin, yaitu ketika kamu menggambarkan sisi bahwa manusia ini sebenarnya sedang berperang kan. Ha. Nah terus slide berikutnya kayak ternyata berperang melawan diri sendiri. Tapi visualnya itu ketika dua orang sedang berperang. Nah menariknya, kok kamu kepikiran ya ada orang yang lagi jalan kaki bawa koran gitu, koran itu adalah terkena kecipratan pelurunya dia gitu. Peluru orang yang sedang menghadapi perangnya dengan lawan diri sendiri gitu. Dan ini konteksnya bagi teman-teman yang tidak paham, kami bisa cek postingannya Iwan, yaitu kadang orang yang kita temui, orang yang mungkin kita temui setelah podcast ini, atau orang yang mungkin kamu temui ketika kamu terjebak macet, itu sedang berperang sama diri sendiri dan kamu adalah orang yang jual koran tadi, kecipratan pelurunya gitu. Tiba-tiba jual koran, kena pelurunya, terus ketika kamu memahami bahwa semua orang sedang berperang, ketika kamu buka mata kena peluru tersebut, wah, nggak apa-apa kok. Kita tahu kalau ini lagi kondisi perang gitu. Kamu bisa menjabarkan lebih detail nggak? Kenapa kamu nulis itu dan apa makna hidup yang bisa kamu share ke kita gitu? Sebetulnya itu dari pengalaman pribadi sih gitu. Berperang? Enggak. Berperang di KRL Manggarai. Berarti jual koran. Jadi kalau berperang itu sebetulnya ini analoginya adalah aku ngambil dari kalau perang kan biasanya ada penjual koran gitu kan. Kalau di film-film Perang Dunia Pertama gitu kan kadang ada penjual koran gitu. Jadi aku ngambil dari situnya, visual analoginya gitu. Tapi secara message-nya sih sebetulnya dari pengalaman pribadi gitu. Misalkan ketika ada orang yang misalkan ketika sesimpel yang tadi putus gitu ya. Aku putus gitu dari pasanganku yang dulu putus. Sebetulnya dia tuh pasti punya something di hidupnya yang dia sedang going through gitu. Dia sedang alami. Tapi mungkin dia sedang bertarung dengan dirinya. Inner battle-nya itu yang membuat dia decide kayaknya dia nggak punya kapasitas buat berhubungan dengan lawan jenis. Jadi dia putusin aku gitu misalkan ya. Jadi kan sebetulnya dia tidak jahat ke aku. Tapi dia sedang bertarung dengan dirinya. Kebetulan aku kena pelurunya gitu. Aku diputusin gitu misalkan gitu. Jadi ya udah gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang kayak gitu. Atau misalkan dari teman atau keluarga yang ngomong nggak enak ke aku gitu, aku mencoba memahami kayaknya dia nih punya sesuatu deh yang dia lagi struggling gitu. Jadinya ya udahlah gitu, walaupun aku kena pelurunya, walaupun aku kena imbasnya yang nggak enak nih gitu, ya aku mencoba memahami aja kalau ya dia sedang bertarung dengan dirinya gitu. Aku cuman lagi numpang lewat di hidupnya aja gitu. Itu
lumayan membantuku untuk memaafkan gitu kalau misalkan ada orang yang menyakitiku gitu. Dan tidak terlalu personal, tidak take it personally gitu. Gitu. Mungkin bagi teman-teman yang nanya kenapa aku undang Iwan, karena aku suka banget sisi dia merangkai kata-kata menjadi satu konten yang menurut aku sangat relate ya. Ada konten lain yang kita mau gali, konten tentang kamu menulis duka itu ibarat kayak kita jorokin orang untuk berenang gitu. Bisa jabarkan nggak kenapa duka itu dianalogikan kayak dijorokin untuk orang mau berenang? Bisa. Duka itu something yang gak bisa kita prediksi gitu kan. Kayak hari sial kan gak ada di kalender katanya. Benar, kan gitu kan ya. Gitu. Jadi duka itu jadi kayak datang tiba-tiba gitu. Feelingnya kayak kita lagi di tepi kolam renang terus ada orang yang ngejorokin kita gitu. Tapi padahal kita nggak bisa renang gitu. Jadi ceblus masuk kan. Dan ketika masuk di air itu yang bisa kita lakuin ya berusaha supaya stay afloat dulu lah gitu. At least gak harus kemana-mana tapi kita ngambang dulu, bisa hirup udara dulu gitu. Baru ketika kita udah mulai stabil, kita mulai jalan gitu. Jadi kayak aku ngelihatnya duka itu something yang kita nggak pernah ekspektasikan kapan timeline-nya datang, tapi ketika itu datang, ya yang bisa kita lakuin ya bertahan aja gitu. Ketika udah bertahan dan kita bisa mulai renang lagi, along the way nanti kita bisa lebih stabil dan ya udah jalani aja gitu. Sampai duka itu mungkin nggak akan pernah hilang gitu. Mungkin selamanya kita akan tetap di air gitu, tetap basah gitu. Tapi at least kita bisa belajar navigasi melewati duka itu sih gitu. Kalau orang nggak bisa berenang gimana? Nah, kalau orang nggak bisa berenang, kita bisa seek help gitu. Nice. Iya kan? Iya. Bisa seek help. Siapa tahu ada yang bisa ngasih pelampung teman kita, ada yang bisa nuntun kita, bisa ngasih life vest gitu. Wow. Gitu. Kayak being vulnerable di kolam renang gitu ya. Iya. Karena aku nggak kepikiran seperti itu loh. Mungkin aku atau lebih tepatnya pria ya, laki-laki ya. Iya. Karena ini relate sama yang kita obrolin ketika kamu kemarin di event menjadi manusia, kamu juga mau menginvite untuk ngomongin tentang luka, duka, itu khusus laki-laki karena laki-laki sejarang itu vulnerable ngomongin tentang luka, kesedihannya gitu ya. Nah, aku juga relate ketika mungkin kalau aku dijorokin berenang dan aku tidak bisa berenang, aku malah mencoba untuk tidak minta tolong gitu. Dan itu normal bagi laki-laki ya, tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin terlihat vulnerable gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu udah di tahap itu atau sudah melewati tahap itu? Aku pun sebagai laki-laki, insting pertamanya tidak minta tolong. Somehow anehnya kenapa kita kebiasa itu ya, aku juga nggak tahu sih. Tapi somehow di society atau kita dibesarkan di kultur kita, minta tolong tuh kalau bisa jangan ngerepotin orang gitu. Aku sebagai laki-laki aku sering dibesarkan dengan mindset itu gitu. Kayak kalau bisa kamu mandiri, jangan ngerepotin orang gitu. Tapi ternyata setelah kita beranjak dewasa, ternyata nggak bisa nih, harus ada hal-hal yang kita minta tolong gitu kan. Karena ternyata kita tidak bisa tahu segala hal gitu. Termasuk misalkan ketika kita ngerasa, aduh aku lagi berduka tapi aku nggak tahu ngeproses ini tuh gimana ya. Aku bisa minta tolong temenku buat nemenin dong atau yuk makan yuk gitu. Sesimpel kayak gitu. Jadi dulu aku kira ketika aku minta tolong itu, oh aku tandanya lemah gitu. Tapi setelah aku mencoba minta tolong, baik ke teman maupun ke profesional gitu, ternyata nggak apa-apa kok gitu. Justru ternyata teman-temanku ini malah suka nolong aku gitu. Jadi ketika aku minta tolong, kayak aku membuka kesempatan buat mereka tuh berperan dalam hidupku gitu, dengan nemenin atau dengan ngajak makan gitu. Gitu sih. Karena kalau kita nggak pernah minta tolong, kita nggak pernah mengizinkan orang lain masuk ke hidupnya kita gitu untuk membantu kita. Tapi ada orang yang memilih jalan hidup itu, aku rasa. Iya, ada. Untuk apa ya? Dia tidak ingin merepotkan orang lain. Tidak ada, nggak enakan juga perasaannya. Tapi dari tadi kamu atau lebih tepatnya kita ngebahas tentang komikus, ngebahas tentang keluarga. Kita missing pertemanan karena itu bagian yang penting dari sisi kita 20-an, self improvement juga ya, pertemanan ya. Ada konten kamu juga tuh ya, aku baca. Aku kayak sebelum podcast ini aku pelajarin tuh konten kamu gitu ya. Ada konten kamu yang ngebahas tentang pertemanan orang dewasa, dan aku yakin teman-teman di sini yang nonton juga sangat-sangat relate dan penasaran ya, menggali isi otaknya Iwan ini tentang pertemanan. Apa yang kamu bisa ceritakan ke kita tentang pertemanan
orang dewasa? Pertemanan orang dewasa ini unik karena ketemunya sedikit, tapi ketika sekali ketemu tuh bisa bahas aneka ragam gitu, live update lah ya istilahnya gitu. Kayak misalkan nih ketika aku lagi main ke Jakarta, Ya. aku punya teman-teman yang di Jakarta gitu. Jadi ini aku main ke Jakarta beberapa hari ini kayak keliling tuh gitu. Yang hari ini sama temen yang ini, Yeah. besok sama temen yang ini, besoknya sama temen yang ini. Habis ini mau ketemu sama temen yang di Kelapa Gading gitu misalkan gitu. Oke. Jadi kayak selalu aku pribadi orang yang sebelumnya tidak mengusahakan untuk memanage pertemanan ini. Tapi makin aku dewasa, aku makin menyadari kayak temenku kok makin dikit ya gitu. Jadi kayak teman-temanku yang ada ini harus aku manage gitu. Aku harus effort lah untuk memanage relationship ini. That's why aku ngajakin lah, ayo kumpul yuk setiap berapa waktu sekali. Kita ngumpul, kita cerita gitu. Sampai misalkan kita ketemuan di kafe jam 6 sore gitu misalkan ya. Sampai jam 11 malam kafenya udah mau tutup tuh, kita baru pulang gitu. Itu kan bisa ya kayak sampai udah dikode-kode, dimatiin lampunya gitu. Gitu. Jadi itu sih menurutku kayak lucu ya. Pertemanan dewasa tuh kita kalau ketemu susah harus ngatur jadwal, tapi sekalinya ketemu bisa catch up banyak hal itu sih. Apakah semua pertemanan kamu yang fase mungkin SMA, kuliah sampai sekarang itu bertahan, atau kamu kemudian menyesuaikan dengan zaman? Oke, gue cuma mau berteman sama orang yang mungkin sejalur doang sama gue, sesama komikus, sama orang kreatif, sesama orang-orang yang pernah diputuskan oleh pasangan dia gitu. Gimana? Kalau dari aku sih nggak selalu pertemanan itu bisa stay terus sih. Sometimes ada fase hidupnya kan. Jadi kayak ada kadaluarsanya gitu. Mungkin ketika aku udah di fase tertentu, ada teman-teman yang secara natural lepas sendiri gitu. Misalkan aku pindah kota atau aku pindah pekerjaan, dia mungkin dulu temanku waktu kecil, tapi ketika kita udah dewasa dia nggak relate lagi sama kita. Ya udah gitu. Secara naturnya dia akan terpisah sendiri gitu dari kita gitu. Tapi menurutku itu something yang ya itu hidup ya. Kayaknya nggak bisa kita paksain kontrol, temen ini harus ada terus di hidup kita ya. Kalau misalkan dia mau pergi ya udah gitu. Balik ke kucing tadi gitu. Kayak kita cuman bisa, kalau ketika dia hadir ya kita enjoy aja, tapi kalau dia memilih untuk pergi dan melanjutkan hidupnya ya udah gitu. Gitu. Tapi aku tidak mengontrol siapapun untuk aku maunya berteman sama ini doang gitu, kayaknya enggak sih. Ada juga karya kamu, lebih tepatnya kalau nggak salah ebook kali ya, yang ngomongin tentang solitude ya. Dan kamu juga tadi aku notice ketika ngomong di salah satu event itu gede banget tulisan solitude gitu di belakang gitu. Apa yang harus kita tahu tentang solitude? Karena orang mungkin tidak memaknai itu, mungkin mereka memaknainya cuma tentang kesepiannya doang atau fase ingin sendiri doang, memaknai hidupnya. Kamu dari sisi solitude itu gimana? Solitude itu momen ketika kita sendirian tapi kita nggak ngerasa kesepian gitu. Jadi bedanya sama kesepian, kita bisa ngerasain itu ketika kita sama orang lain gitu. Di tempat ramai kita bisa merasa kesepian gitu. Tapi solitude itu adalah kita secara sadar kita memilih untuk aku mau ambil waktu sendiri deh gitu. Dan itu bukan sesuatu yang negatif itu. Seringkali teman-temanku atau sekitarku tuh ngerasa ketika aku misalkan ngopi sendiri kemana atau makan sendiri itu, ini Iwan kok kasihan banget ya gitu, apa gue temenin aja gitu. Padahal enggak bro, gue pengen sendirian gitu. Gitu. Karena emang aku sendiri merasa aku orang yang butuh banyak waktu sendiri itu gitu. Karena ketika aku sendiri, aku bisa mengenal tuh, aku bisa kayak mereview hidupku gitu loh, kayak oh aku udah seminggu ini ngapain ya, oh kayaknya ketika aku melakukan aktivitas ini aku ada salah di sini gitu. Next time aku jangan gini lagi deh gitu. Jadi menurutku waktu solitude itu penting banget sih. Even ketika misalkan udah punya relationship baru sekalipun, I think penting untuk both partner itu punya me time-nya sendiri-sendiri gitu. Setuju. Jadi kayak ya itu. Jadi menurutku solitude itu salah satu backbone atau salah satu waktu penting yang bikin aku bisa bikin keluarin ide-ide komik harian itu gitu. Kalau aku nggak ambil waktu sendiri, kayaknya nggak keluar deh itu ide-ide kayak gitu. Iya. Gitu.
aku nebak ke sana sih. Pasti dia nulis ini nggak mungkin di tempat keramaian. Iya. Atau emang keramaian tapi lu mungkin pakai handphone lu sendiri Bener, gitu ya. bener. Ya, dan that's why banyak orang-orang yang di industri kreatif dan punya panggung besar di industri kreatif ya datang dari orang-orang yang memang solitude tadi. Nggak sekedar cuma kata-kata introvert tapi ada sisi solitude-nya. Dia emang benar-benar sangat-sangat kreatif ketika sendiri gitu. Iya. Tapi Iwan, kalau lihat cowok makan sendiri di pojokan di coffee shop kayak gini tuh emang kasihan Wan. Iya, sometimes iya sih emang. Iya emang mau kita traktir gitu kasihan. Karena aku juga sempat beberapa kali bikin konten kayak taruh HP di sini terus aku upload. Padahal kita pengen emang enjoy aja gitu ya. Iya. Tapi pada komen kasihan atau kok cowok kalau makan kasihan gitu. Iya, cowok makan kasihan ya katanya gitu. Dan sisi positifnya untuk teman-teman tahu ya atau teman-teman juga harus notice orang yang paling menurut aku percaya diri yaitu ketika dia bisa emang enjoy sendiri makan di coffee shop atau di tempat publik ya emang sendiri gitu makan sendiri emang datang ke restoran itu emang sendiri karena aku juga pernah mikir dulu ini pasti orang lagi tunggu teman gitu tidak semua seperti itu dan lu juga udah di tahap seperti itu kan kayak emang datang sendiri tidak janjian sama siapa-siapa buka laptop ya emang menikmati fase sendiri itu even di Jakarta serius sih kayak sering banget sering banget sih kayak misalkan aduh bosen di rumah tapi lagi nggak mau ketemu orang ya udah ngopi sendirian gitu di kafe gitu. Terus di karya yang lo tulis itu jelasin apa di produknya kalau boleh tahu? Maksudnya apa yang benefitnya kalau kita juga mau order itu produk gitu? Ya. Di How to Enjoy Solitude itu aku ngasih tips kali ya atau ya cara gimana kita bisa memulai perjalanan solitude kita gitu. Karena itu kan sebetulnya perjalanan yang seumur hidup ya gitu. Makin kita dewasa kita makin kenal diri kita gitu kan. Jadi itu jadi ada tools simple di mana kita bisa pakai gitu ketika kita sendiri mungkin atau ketika kita misalkan sebelum tidur atau apa itu bisa kita pakai gitu. Jadi itu sih yang ada di buku itu. Tapi selain toolsnya itu juga aku kemas dengan ilustrasi komik gitu. Jadi tetap nuansanya tetap komik harian gitu. Oke, penasaran gue. Begitu teman penasaran ntar kita izin taruh deskripsi aja ya kayak supaya orang-orang bisa akses ya. Alright. Oke, sebelum Q&A kali aku ingin bertanya ke Iwan sendiri. Semua yang lo jalani sekarang apa impian besar lo ke depan? Kalau kemarin kan lo jadi salah satu orang yang diberi kesempatan di event besar kayak Hari Menjadi Manusia untuk menampilkan karya lo gitu. Sekarang apa yang ada di kepala? What's next? What is your dream? Survive aja sih. Wah, realistis sih bapak ini ya. Jadi ya nggak tahu apakah nanti di depannya ada apa, tapi apapun yang hadir di depan mataku, ya aku coba do my best aja gitu. Survive dengan karya kali ya. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas. Seperti obrolan aku dengan narasumber off the record. Dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Iwan, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari abdi.1h_. Dia nanya, Kak boleh nanya? Boleh. Kak boleh jawab nih. Bagaimana caranya kita membangun mental yang sehat dan percaya diri ya Kak? Caranya adalah dengan membangun kompetensi. Karena percaya diri itu kan sebetulnya feeling ya, maksudnya perasaan gitu. Biasanya tuh perasaan yang muncul ketika kita tidak merasa diri kita capable untuk melakukan itu gitu. Jadi ya kita perlu mengajari otak kita ini gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara walaupun kita belum pede melakukannya, ya lakuin aja dulu gitu. Terus pas kita lakuin, oh ternyata aku bisa kok. Nah itu pelan-pelan otak kita belajar tuh, oh ternyata kamu bisa kok gitu. Jadi
emang harus dilawan tuh perasaan ketidakpedeannya itu. Oh aku nggak percaya diri untuk public speaking. Coba aja public speaking, walaupun hasilnya mungkin kurang bagus gitu ya. Tapi at least kita nyoba gitu. Dan ketika kita nyoba, terus kita survive akan hal itu gitu ya. Ternyata kita nggak dipermalukan di depan publik, nggak dilempar tomat gitu ya. Kita masih bisa turun ke panggung aman gitu. Otak kita belajar tuh, oh ternyata kita bisa kok gitu public speaking gitu. Itu mungkin cara perlahan membangun kepedean itu Ya, sih. Gitu. yap, setuju. Karena orang ngelihat bahwa ini tuh based on teori kita udah bisa melatih kepercayaan diri. Dan menurut aku juga even ke konteks aku pribadi butuh lebih dari 5 tahun untuk terbiasa sama keraguan diri, merasa orang-orang meremehkan kita itu pasti butuh latihan yang keras gitu. Tapi lu sendiri kan jarang on cam ya. Ya. Dan gue lihat aman-aman aja nih, percaya diri aja gitu. Nah itu berarti banyak yang tidak kelihatan nih, apa, jam terbang yang tidak kelihatan. Banyak layar. Mungkin dia sebelum ke podcast ini di depan kaca kali. Halo semuanya ya, lagi latihan. You never know, orang yang prepare ya. Oke, pertanyaan kedua, ini menarik nih. Dari Desyul, Mas izin bertanya, apakah untuk orang-orang yang gak enakan seperti aku itu berpengaruh ke kesehatan mental ya, dan gimana caranya bisa untuk percaya diri dan tidak menghindari tidak enakan. Tidak enakan ya. Wah, relate nih aku. Karena aku dulu orang yang people pleaser sebetulnya. Gak enakan untuk menolak gitu. Kelihatan sih. Misalnya saya bos nih. Iwan, kamu ngerjain ini? Coba jawab. Ya Pak. Ya. kelihatan. Ya Pak gitu. Menghindari konflik. Ya. Nah, aku nggak suka konflik orangnya. Jadi daripada berantem, ya udahlah iyain aja gitu. Tapi yang mengubahku adalah perlu belajar sih, perlu latihan sih itu. Jadi ketika ya mungkin misalkan ketika disuruh bos tadi, Iwan kerjakan gitu ya. Kalau dulu bilangnya ya Pak gitu, ya coba bilangnya iya Pak tapi setelah ini ya gitu. Setelah saya ngerjain ini gitu. Jadi pelan-pelan kita kasih boundary itu dikit-dikit itu. Sampai mungkin nanti pada akhirnya kita bisa ngelawan balik itu. Quote and quote yang ngelawan balik ya. Misalkan Pak tapi ini kayaknya nggak masuk akal deh untuk dikerjakan karena gini gitu. Tapi kan kita mulai start small dulu gitu. Jadi ya perlu dilatih sih untuk memberi boundaries itu gitu. Dan kurasa kalau misalkan orang yang bisa kita ajak obrol itu reasonable, kayaknya fine kok untuk melakukan itu gitu. Kalau misalkan dia tidak suka kita karena kita set boundaries ya berarti dia bukan orang yang baik untuk berada di sekitar kita nggak sih gitu. Gitu. Karena itu emang people pleaser dialami semua atau lebih tepatnya anak-anak 20-an awal. Ya itu harus kamu terbiasa dengan itu, harus dilatih juga lebih tepatnya. Karena kalau memang langsung berani bilang no, menurut aku disitulah konflik awalnya terjadi ya. Yep. Alright, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Ziandi Robi. Mas, aku lagi pengen baca buku tapi bingung baca buku apa. Boleh share nggak ya 2 buku bacaan yang menurut Mas itu cocok untuk dibaca oleh anak 20-an akhir? Yang pertama ada Filosofi Terasnya Henry Manampiring. Ya bagus itu. Itu menurutku salah satu buku yang membantuku banget sih di usia quarter life crisis itu gitu. Karena ya belajar kalau di dunia itu ada 2 hal yang nggak bisa, yang cuman satu bisa kita kontrol, satunya yang nggak bisa kita kontrol gitu. Opini orang ya itu di luar kendali kita gitu. Itu membantuku kalau aku lagi ngerasa kalut dan gitu ya. Bahkan even sampai sekarang ketika aku punya banyak pemikiran gitu, overthinking gitu, ya aku mencoba memisahkan tuh, ini mana hal yang bisa aku lakukan dan mana yang ini udah di luar kendaliku gitu. Jadi itu membantu. Stoikismnya juga membantu sih, prinsip-prinsip stoikismnya gitu. Lalu yang kedua itu ada buku yang baru-baru ini kayaknya tahun ini atau tahun lalu terbit, itu bukunya Dr. Andreas. Seorang wanita yang ingin terlahir sebagai bunga matahari. Pohon semangka. Oh, pohon semangka ya. Ada seorang wanita yang ingin terlahir kembali sebagai pohon semangka. Nah, itu bagus banget itu. Itu dia bisa mengcombine buku self development psikologi tapi ada fiksinya. Jadi kita kayak baca novel tapi di tengah-tengah story-nya diselipin ada teori apa gitu.
smooth gitu. Jadi mungkin kalau orang yang belum kebiasa baca buku yang teoritis gitu ya, itu entry point yang enak banget sih. Dan semua teori dan itunya tuh sangat helpful gitu buat memanage emosi dan kedewasaan mental ini gitu. Iya. Gitu. Jadi penasaran gue. Bagus tuh, bagus Iya, banget. Ha, iya. Aku nggak apa-apa ya, aku nodong nih ya. boleh. The worst advice yang Worst. pernah kamu dengar. Kerja sesuai passion supaya nggak berasa kerja. Itu worst itu, bohong. Gimana? Karena kebanyakan orang mungkin ngiranya passion itu sesuatu yang kita sukai gitu ya. Kayak, oh kerja sesuai passion. Misalkan aku suka gambar nih, kerjalah sesuai passion. Oke, aku sekarang kerja jadi komikus. Apakah aku merasa tidak bekerja? Enggak, ya ada hari-hari di mana aku capek banget dan kerja. Apa kayak enek ngelihat kertas dan pensil gitu kayak, aduh, pingin break dulu lah gitu. Jadi advice itu ternyata tidak berlaku gitu. Dan setelah aku pelajarin lebih lanjut, aku baca-baca, ternyata kita tuh salah memaknai kata passion. Awalnya kita ngira passion itu kan kesukaan ya, kegemaran gitu mungkin ya, hobi gitu. Padahal passion itu tuh secara kata aslinya itu dari bahasa Latin passio. Passio tuh to suffer, untuk menderita. Jadi sebetulnya memilih passion itu tuh bukan memilih hal yang kita sukai kerjakan. Tapi memilih bekerja sesuai passion adalah memilih penderitaan mana yang mau kita tanggung, kita rela menanggung penderitaan itu. Jadi ketika aku bilang aku bekerja sesuai passion, dulu mungkin aku bilangnya oh aku kerja gambar sesuai passionku nih gitu. Tapi sekarang aku melihat, ya aku bekerja sebagai komikus ini tuh akan banyak ketidakenakannya, banyak penderitaannya. Mungkin ada waktu-waktu aku enek, ada waktu-waktu aku buntu, art block, atau aku lagi males gambar atau apa gitu. Tapi aku harus komit karena ini pekerjaan yang udah aku pilih gitu. Jadi itu sih, memilih passion itu memilih penderitaan mana yang siap kita tanggung gitu. Bukan memilih kesukaan mana yang mau kita nikmati gitu. Itu banyak orang yang salah memahami passion. Karena mereka melihat bahwa passion adalah sesuatu yang mereka impikan dan mereka sukai. Dan ternyata apapun yang kalian lakuin dan kalian rela suffering di sana, that's your passion. Benar. Yep. Thank you banget Iwan. Thank you, Insightful Bilal. banget. Aku bisa relate sama orang yang ternyata sesolid itu. Thank you. Sehat terus Iwan. Ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.